Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i wal haqqi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, saudara-saudara, para asatidz dan anak-anak kami sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada hari yang mulia ini. Allah izinkan kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang dirahmati Allah. Maka sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita puji Allah dan kita jadikan ibadah sholat kita hari ini ibadah yang terbaik daripada Jumat sebelumnya. Bagi di antara kita ada yang merasa mengantuk, maka berusahalah menahan kantuknya. Kalau kita mengantuk ketika khatib berkhutbah, maka kita tidak akan mendapatkan pelajaran dari rangkaian khutbah tersebut. Karena tujuan khutbah itu sendiri adalah untuk menyampaikan pelajaran sebagai ibrah yang bisa kita tanamkan, kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka kuatkan niat kita, tahan kantuknya. Kalau seandainya terpaksa juga masih mengantuk, maka kita serahkan kepada Allah, itu rahmat dari Allah SWT. Tapi kalau niatnya ke masjid ingin tidur, maka batal Jumatnya. Maka kuatkan kembali niatnya, berusaha menahan dan memperhatikan Quran. Kemudian salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tema khutbah kita hari ini yaitu kelanjutan dari tema khutbah sebelumnya. Kalau sebelumnya ada khatib menyampaikan tentang ciri-ciri penduduk neraka, maka pada kesempatan ini dilanjutkan dengan ciri-ciri penduduk surga. Dan hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Sebagaimana kita bacakan tadi, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya lalu mampu menahan nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Dalam ayat ini ada dua ciri-ciri penduduk surga. Yang pertama, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya. Yang kedua ciri-cirinya adalah wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan diri dari hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Menurut Ibnu Katsir, wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya, yaitu hamba Allah yang takut nanti di hadapan Allah di hari akhir. Allah memutuskan perkaranya, apapun yang dilakukan di dunia akan diputuskan oleh Allah. Rasa takut yang muncul, karena setiap amal soleh kita nanti akan diperlihatkan oleh Allah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang melakukan
kebajikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, siapa melakukan kebaikan, kebajikan walaupun sebiji zarah, nanti di akhirat akan diperlihatkan oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan siapa yang berbuat keburukan walaupun sebiji zarah akan juga diperlihatkan oleh Allah. Maka hamba Allah yang takut di hadapan Tuhannya nanti di hari kiamat adalah yang takut kalau amal-amal keburukannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu nanti ada orang-orang yang mendapatkan kitab catatan amal. Sebagaimana disampaikan surat Al-Insyiqaq ayat 7. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang mendapat catatan amalnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah, dimudahkan oleh Allah hisabnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan menemui keluarganya dengan penuh gembira karena mendapatkan catatan amal yang baik. Sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang-orang mendapatkan catatan amal dari belakangnya, dari sebelah kirinya, fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak, celakalah aku ini. Wa yad'u thubura, dia bercelakalah aku ini. Innahu kana fi alihi masrura, padahal dia dulu bergembira bersama keluarganya sesama kafir. Innahu dhanna alayya ur, mereka mengira mereka tidak akan kembali kepada Allah. Bala inna rabbahu kana bihi basira, tidak demikian, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang dikerjakannya. Allah perhatikan apa yang kita lakukan. Maka hamba Allah akan takut nanti di akhirat berhadapan dengan Allah. Di akhirat nanti semua amal-amal kita akan dibuka, mulut kita dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah akan kami kunci mulut mereka. Mulut ini tidak bisa bicara. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan ini akan berbicara. Ya Allah, si fulan melakukan ini. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kita akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Maka nanti di akhirat seorang hamba Allah akan tertunduk penuh ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya ketakutan itu kita barengi di dunia ini, takut melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, wanahan nafsa 'anil hawa, orang yang mampu menahan nafsunya. Karena nafsu kita ini memang diberikan oleh Allah supaya manusia bersemangat beribadah. Namun sebaliknya kalau nafsu ini tidak dikendalikan, maka nafsu ini akan membuat manusia terjerumus. Allah katakan dalam surah Ali Imran, ada beberapa hal yang membuat manusia terpedaya. Ayat yang ke-15. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sungguh menjadi indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat minan nisa, perempuan-perempuan itu jadi indah dalam pandangan manusia. Maka kalau manusia tidak mampu menahan nafsunya, maka dia nanti akan terjerumus kepada perzinahan. Mata tidak mampu ditahan, maka dia akan menggunakan matanya bisa berzina. Pikirannya, pendengarannya, semuanya akan bisa kalau dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian harta yang banyak, baik dari emas maupun perak, berlomba-lomba mencari kekayaan dunia. Dan kalau dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan melakukan berbagai macam
mungkin seorang melakukan korupsi kalau dia mampu menahan nafsunya dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang melakukan zina kalau dia mampu menahan dirinya dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khailil musawwamah, kuda pilihan. Kalau konteks hari ini mungkin kendaraan terbaik, mobil mewah yang dimiliki, mesti akan berlomba-lomba mencari mobil terbaik. Kalau ada yang terbaru, dia pilih lagi yang baru. Kalau ada yang lebih hebat lagi, dia pilih yang hebat. Kalau bisa ada mobil terbang, mungkin dia pilih mobil terbang. Dia berlomba-lomba, dan itulah nafsu. Wal an'am, harta, ternak, binatang ternak peliharaannya. Wal hars, sawah ladang yang dikerjakannya. Dan semuanya itu adalah kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, maka di sisi Allah nanti di surga itu yang lebih baik. Allah katakan, qul a'unabbiukum, katakanlah akan aku kabarkan, maukah aku kabarkan kepadamu, qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, yang lebih baik daripada itu. Allah katakan, lilladzina taqu inda rabbihim, lilladzina taqu inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, Allah akan berikan yang lebih baik, yaitu berupa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, istri-istri yang suci, kemudian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka nafsu ketika mampu menahannya, insya Allah dia akan selamat daripada kecelakaan yang besar nanti di akhirat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka Rasulullah SAW berpesan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4250 menyampaikan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bijak, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menahan nafsunya dan beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kosong akan pengampunan dari Allah nanti, seolah-olah dia nanti Allah ampunkan saja dosanya. Maka orang-orang yang ajizu, yang lemah adalah yang tidak mampu menahan hawa nafsunya. Maka kita berharap kepada Allah. Yang pertama, kita berharap kepada Allah dimunculkan rasa takut dalam hati kita, dimanapun kita berada, kapanpun, sendiri atau bersama. Kita takut kepada Allah, tidak berani berbuat maksiat kepada Allah, karena nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian kita berjaga, berusaha menahan nafsu kita agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan, dan dengan demikian perjuangan ini akan dibalas oleh Allah nanti adalah berupa surga yang luar biasa. Itulah dua hal yang perlu kita lakukan agar ujung-ujungnya nanti kita mendapatkan wajannah, tempat surga adalah tempat tinggal kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan surga yang dijanjikan Allah dapat kita raih, tentunya dengan memupuk rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjaga diri kita dari hawa nafsu, menahan diri kita dari diri kita untuk memperturutkan hawa nafsu. Demikian apa kita sampaikan, fa'tabiru ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, menyampaikan bahwasanya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali yang betul-betul beriman kepada Allah, mengerjakan amal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin muslimin wal mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.